Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan kali ini tentunya Bapak Ibu kita ingin memberikan informasi terbaru mengenai PPG ataupun seputar PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Baik, berikut kita ingin memberikan info terbaru mengenai panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita ingin memberikan informasi mengenai spesifikasi laptop ya ataupun notebook yang minimal yang bisa minimal instalasi untuk aplikasi seleksi akademik ini Bapak Ibu. Nah, baik untuk seleksi akademik berbasis domisili ini Bapak Ibu yang dilakukan secara daring ataupun online ya. Artinya peserta berada di tempat tinggal ataupun domisili masing-masing ya, atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet yang terbaik. Misalnya seperti di gambar ini ya, calon mahasiswa PPG ini mencari tempat ya di bawah pohon ya dengan jaringan internetnya yang bagus ya, mungkin ya ujian di rumah, misalnya saat di rumah ada kendala mencari di luar rumah ya yang akses internetnya lebih baik, dengan catatan harus izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan yang lancar. Misalnya ini juga di puncak bukit ya, seperti ibu ini ya gambarnya ya, demi mencari jaringan internet ya. Kemudian seperti ini di lorong rumah ya, untuk mencari jaringan internet yang terbaik juga, misalnya di kantor ya. Terserah saja Bapak Ibu, yang penting koneksi internetnya tidak bermasalah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan mengenai spesifikasi minimal ya untuk perangkat uji seleksi akademik ini untuk laptop ya Bapak Ibu ya, harus minimal dengan rincian seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, rincian laptopnya memiliki layar minimal 10 in ya, 10 inci ya. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows ya, Windows 8 minimal ya, Windows 8 32 bit ya, atau Mac OS versi 10 ya. Kemudian nah untuk RAM-nya ini minimal 2 GB ya Bapak Ibu ya, 2 GB. Kemudian minimal tempat penyimpanan tersedia 10 GB ya. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, sudah jelas, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan chargernya. Nah, ini ya untuk laptopnya. Kemudian untuk handphone atau HP ya, sebagai kamera sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA ya. Sebagai nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kemudian yang sudah dipastikan harus koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB ya. Nah, ini untuk spesifikasi minimal perangkat komputer ataupun perangkat laptop kita untuk ujian. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Nah, ini sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang ini tadi ya. Ini batasan minimalnya. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom ya. Nama peserta harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian sebelum mengikuti ujian selanjutnya, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ya dari kamera Zoom ya. Nah, jadi kita harus menyediakan meja
meja ataupun kursi ya, dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger ya. Nah, kemudian peserta memasang ataupun harus menginstal program aplikasi SAP Exam Browser ya, dan file konfigurasi. Untuk cara installnya silahkan tonton video kita sebelumnya ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2 ya. Nah, seperti itu untuk tata tertib ya petunjuknya sebelum mengikuti ujian. Kemudian setelah pelaksanaan Bapak Ibu, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom ya untuk pengawasannya. Nah, jadi fungsi aplikasi Zoom tadi ini sebagai kamera, sebagai pengawas ya, sebagai pengawas kita dalam ujian. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Kemudian, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kemudian, Bapak Ibu, setelah pelaksanaan, tentunya peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang tertulis atau ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal seleksi, dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Ya, artinya apabila kita membawa kertas coretan ya tentunya harus ditunjukkan ke pengawas bahwa ditulis tersebut ya, dan setelah selesai maka kertas harus dirobek di hadapan pengawas. Kemudian peserta mengakhiri seleksi sesuai arahan pengawas ya. Nah, kemudian untuk tata tertib peserta seleksi akademik ya, tata tertib peserta yang pertama, peserta harus sudah memasang program ya, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Artinya harus lebih awal ya untuk aplikasi Zoom-nya ini diaktifkan. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang ya. Nah, untuk tata tertib yang kedua, nah ini ya yang perlu diperhatikan ya, antara jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom ya, agar kamera Zoom tuh bisa menangkap seluruh bagian kita ya, bagian posisi kita duduk ya terhadap laptop kita juga ya, supaya lebih pantauannya lebih maksimal. Kemudian posisi HP berada di samping depan kanan, atau posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk peserta harus mengikuti dan menaati pengawas ya. Sudah jelas. Kemudian tertib selanjutnya, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain ya. Kemudian ini pelanggaran-pelanggarannya ya. Ini kita bisa di-download ya nanti ya Bapak Ibu. Kemudian untuk misalnya kita berikan ilustrasi ya untuk pelanggarannya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, seperti ujian seleksi tidak boleh diwakilkan ya. Sebelum ujian peserta mengupload foto terkini ya. Seharusnya yang ikut ujian sesuai dengan foto terbaru ya. Kemudian peserta tidak boleh memfoto soal seperti gambar ini ya. Artinya pelanggarannya langsung di stop ya, di stop oleh panitia. Artinya tidak boleh memfoto layar laptopnya. Kemudian tidak
boleh ada kabel lain yang menancap di laptop ya, selain charger tadi. Kemudian peserta sengaja membaca soal secara keras dan seperti ada suara kode orang lain ya, maka sanksinya dihentikan. Tadi stop ya. Ini untuk jadwalnya kita sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk idealnya Bapak Ibu tadi seperti yang kita jelaskan tadi ya, seperti ini Bapak Ibu. Posisi kamera ideal dari samping kah, bisa samping kanan atau kiri ya, seperti ini untuk ideal posisi kamera, sehingga seluruh tubuh kita ya tertangkap kamera ya, dan juga keadaan kita saat menjawab soal harus tertangkap kamera semuanya ya. Nah, idealnya seperti gambar ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Dan untuk ini bisa di-download ya, dibaca-baca Bapak Ibu untuk tata tertibnya. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.